Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa dan siswi MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, baik putra maupun putri dimanapun anak-anak berada. Alhamdulillah anak-anakku sekalian bertemu kembali dengan Pak Bas dalam rangka belajar lewat daring channel MI. Untuk hari ini Pak Bas akan menyampaikan materi i'rab, melanjutkan pertemuan yang ketiga. Jadi hari ini adalah pertemuan yang keempat, membahas tentang i'rab rofa. Kemarin sudah ada beberapa contoh-contoh dari i'rab rofa yang tandanya dengan tanda dhammah, mulai pengi'raban isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannas salim, dan yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Untuk pertemuan yang keempat ini Pak Bas akan sedikit menjelaskan i'rab rofa dengan tanda wawu, i'rab rofa dengan tanda alif, dan i'rab rofa dengan tanda thubutun nuni atau tetapnya nun, disertai dengan tempat-tempat i'rab rofa itu tempatnya pada isim apa saja. Termasuk misalkan ada rofa dengan tanda wawu, itu ada dua tempat. Yang pertama adalah isim jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah asma khamsah. Untuk selanjutnya, sebelum materi kita tambah, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sampean lihat langsung papan tulis. Pak Bas akan menjelaskan i'rab rafa dengan tanda wawu, i'rab rafa dengan tanda alif, dan i'rab rafa dengan tanda tetapnya nun. Untuk i'rab rafa dengan tanda dhammah kemarin sudah selesai, saya kira sudah selesai. Yang pertama adalah dhammah tandanya, ini sudah selesai nak. Sak contoh-contohnya semuanya sudah saya anggap selesai, tinggal sampean mempelajari di rumah masing-masing. Insya Allah untuk beberapa minggu ini ke depan kita bisa bertemu di sekolahan, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bisa bertemu Pak Bas di sekolahan, di kelas, bisa tatap muka langsung. Jadi ketika sampean pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, masalah materi i'rab yang belum jelas, belum paham betul, bisa ditanyakan di Pak Bas di kelas. Untuk kelas 5 putra, untuk kelas 5 putri bisa ditanyakan kepada Bu Nur Khutbiyah. Baiklah anak-anak, i'rab rafa yang pertama tandanya dhammah, ini sudah selesai, dan yang kedua tandanya adalah wawu. Wawu itu bertempat pada isim apa saja. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa i'rab rafa dengan tanda dhammah ini adalah tanda yang asli, tanda yang asli. Termasuk i'rab rafa dengan tanda wawu namanya tanda pengganti, namanya niyabah. Niyabah itu pengganti dari dhammah. Niyabah itu pengganti dari dhammah. Nah, wawu itu bertempat pada apa saja? Yang pertama adalah isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim itu rofaknya dengan tanda wawu. Otomatis cari isim jamak mudzakkar salim yang kedudukannya menjadi fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar, itu bisa sampai temukan isim jamak mudzakkar salim yang dibaca rofa. Kita kasih contoh mubtada, misalkan lafadz
al muslimuna musalluna, al muslimuna musalluna. Ini contoh dari isim jamak mudzakkar salim ketika i'rab rafa. Al muslimuna itu kedudukannya menjadi mubtada. Nak, zaman dulu ketika nahwate pernah diajar bab mubtada dan bab khobar. Musalluna menjadi khobar. Ketika lafaz al muslimuna dan musalluna itu menjadi mubtada dan khobar, otomatis mubtada itu dibaca rafa. Otomatis khobar juga dibaca rafa. Rafanya dengan tanda apa, Nak? Dengan tanda wawu. Dengan tanda wawu. Dengan tanda wawu. Kenapa? Karena lafaz al muslimuna dan musallunya ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Kemarin pada pertemuan 3 sudah saya kasih keterangan tentang cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Itu sampean pelajari dan sampean ingat-ingat ciri-cirinya cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Saya ulangi sedikit bahwa isim jamak mudzakkar salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti laki-laki lebih dari 2 dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhir. Akan tetapi tidak semua kalimat isim itu bisa dijadikan isim jamak mudzakkar salim. Tidak semua isim itu bisa dijadikan isim jamak mudzakkar salim. Bisa jadi untuk isim yang lain tidak bisa dibuat isim jamak mudzakkar salim, tapi bisa dibuat isim jamak taksir. Syarat-syaratnya untuk membuat isim jamak mudzakkar salim seperti keterangan pada pertemuan ke-3. Saya nggak panjang-panjang. Sudah. Rafa dengan tanda wawu, musalluna khobar. Khobar juga dibaca rafa. Rafa dengan tanda wawu. Al muslimuna dan musalluna ini adalah jenisnya isim jamak mudzakkar salim yang rafa dengan tanda wawu. Nunnya Pak, nunnya ini namanya nun iwad. Biyen wis tahu, nun iwad itu nun pengganti tanwin. Karena ketika al muslimuna itu dipindah ke isim mufrad menjadi muslimun. Muslimun. Muslimun ini ada tanwinnya. Tanwin ini ketika jamak atau tasniyah maka tanwinnya hilang diganti dengan nun. Muslimani, muslimuna. Nunnya ini namanya nun iwad, ya. Diingat-ingat. Diingat-ingat itu ya. Yang kedua, rafa dengan tanda wawu bertempat pada asma khamsah. Asma khamsah. Asma khamsah. Dulu kelas 4 sampai sudah saya kasih keterangan tentang asma khamsah. Lafaz-lafaznya ada lafaz-lafaz khusus. Ada lafaz abun, ada lafaz akhun, ada lafaz khamun, ada lafaz fu, ada lafaz du. Abun, akhun, khamun, fu, du dinamakan asma khamsah. Ketika rafa dengan tanda wawu. Ketika rafa dengan tanda wawu. Contoh nih Pak, sama kasih contoh aja. Abuka utawi bapak siro iku alimun wong kang alim. Abuka ini menjadi mubtada. Mubtada itu dibaca rafa. Rafa dengan tanda wawu sebabnya abu adalah lafaz sebabnya abu adalah asma khamsah. Tapi harus sama ketahui anak-anak, asma khamsah itu rafa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda alif, jar dengan tanda ya. Itu syaratnya harus disandarkan dengan isim yang lain selain domir ya mutakalim. Diingat-ingat, lafaz abun, akhun, khamun, fundu itu rafa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda alif, jar dengan tanda ya. Itu syaratnya harus disandarkan dengan kalimat isim yang lainnya selain ya mutakallim. Selain ya mutakallim. Kalau nanti asma khamsah disandarkan dengan ya mutakallim, maka rafa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda alif, jar dengan tanda ya menjadi tidak kelihatan. Contoh nih, kayak lafaz abi utawi bapakku iku alimun wong kang alim. Padahal abi ini mubtada, mubtada dibaca rafa. Tapi rafanya sudah tidak pakai wawu karena disandarkan dengan ya mutakallim.
Maka nih syarate asma khamsah itu rofa dengan tanda wawu harus disandarkan dengan kalimat isim yang lain. Isim domir kena, isim dohir kena, tapi selain isim domir yang bentuknya ya mutakallim. Diingat-ingat ya, selain ya mutakallim maka rofaknya asma khamsah itu dengan tanda wawu. Koyok iki abuka, abuka ini disandarkan dengan isim domir selain ya mutakalim, bisa abuhu, bisa abuhuma, dan seterusnya, bisa abuhum. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa asma khamsah itu rofa dengan tanda wawu, syaratnya harus disandarkan dengan isim dohir, baik isim domir. Kalau isim domir selain berupa ya mutakalim, kayak lafadz yang isim dohir Abu Saidin, nah, rofa dengan tanda wawu. Abu Bakrin, rofa dengan tanda wawu. Tapi kalau sudah disandarkan dengan ya mutakalim, maka rofa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda alif, jar dengan tanda ya menjadi tidak kelihatan atau dikira-kirakan. Untuk rofa yang nomor 3 tandanya adalah dengan tanda alif. Ya, dengan tanda alif. Ini hanya pada satu tempat. Apa alif? Tanda tempatnya pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu rofaknya dengan tanda alif. Dengan tanda alif itu isim tasniyah. Cara membuat isim tasniyah Pak gampang, biyen wis tahu rui pokoknya kalimat isim mufrad tambah no alif nun utawa ya nun di akhir. Ini alif nun iku rofa, ya nun ketika nasab atau jar. Muslimun isim mufrad, dadi tasniyah tambah no alif nun utawa ya nun. Muslimani, muslimaini, ini adalah sudah menjadi isim tasniyah. Kalau muslimani kanggo rofa, kalau muslimaini kanggo nasab utawa jar. Contohnya gampang. Khalidani loh, ini contoh yang paling khalidani alimani. Ini adalah contoh dari mubtada dan khobar yang terdiri dari isim tasniyah. Mubtada rofa dengan tanda alif, alimani khobar rofa dengan tanda alif, karena kedua-duanya adalah isim tasniyah. Untuk i'rab rofa tanda yang terakhir yang nomor 4 adalah subutun nuni. Subutun nuni. Subutun ini apa? Tetapnya nun. Ini khusus masuk pada kalimat fi'il yang bernama af'al khamsah. Yang bernama af'al khamsah. Af'al khamsah itu bukan fi'il mu'amar Pak. Nah, bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar. Af'al khamsah pasti fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' yang punya syarat-syarat tertentu. Fi'il mudhari' yang spesial itu dinamakan af'al khamsah. Berarti af'al khamsah itu jangan berpikir bahwa itu fi'il madhi atau fi'il amar. Af'al khamsah pasti fi'il mudhari' tapi punya ciri khas tersendiri. Fi'il mudhari' yang bagaimana Pak? Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Contohnya lafadz yakhrujani, yakhrujuna, takhrujina. Ini adalah contoh dari af'al khamsah bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, rofaknya dengan tanda tetapnya nun. Nunnya ini bukan nun iwat, lain dengan kalimat isim. Kalau muslimani, nunnya ini yang namanya nun pengganti tanwin. Tapi kalau yakhrujani, nunnya ini sebagai nun pengganti daripada dhammah. Subutun nuni, ini namanya nun niyabah. Namanya nun niyabah. Kalau muslimani namanya nun iwat pengganti tanwin. Kalau yakhrujani nunnya namanya nun niyabah. Harus beda nak. Nun iwat. Tak beri mana? Ini roti padang. Muslimani nunnya nun iwat pengganti tanwin. Kalau yakhrujani yakhrujuna, yaktakhrujina nunnya namanya
nun niyabah. Nun niyabah pengganti dhammah. Kalau iwat pengganti tanwin. Itu harus diingat-ingat. Ilmu nahwu itu kudu titi ngene iki. Harus titi dan teliti dan harus benar. Karena ilmu nahwu itu bukan ilmu kira-kira benar, kira-kira salah, tidak, tapi pasti. Ilmu pasti, ilmu yang mengedepankan kepastian, bener ya bener, salah ya salah. Oga menawa bener, menawa salah. Sama halnya dengan ilmu sharaf. Nah, ilmu sharaf itu ilmu pasti. Sampai nasrif lugawi, nasrif istilahi, salah ya salah, kurang dawa ya salah, kedawan ya salah. Harus pas. Kayak nasrif qatala yuqatilu itu enggak boleh. Qatala yuqatilu itu enggak boleh, harus qatala yuqatilu. Kayak nonggone fi'il rubai mujarad biasanya sampean pindah lagu dakhroja yudakhriju dakhrojatan wadikrojan, itu salah nak, karena panjang pendeknya tidak teratur. Dakhroja yudakhriju ngono, dakhrojatan wadikrojan wa mudakhrojan fa mudakhrijan, begitu. Tidak dakhroja yudah, itu gak boleh. Itu karena sorof adalah ilmu yang pasti, tidak boleh dilewer kendeleweren, pendek kependekan. Nahwu padha wae, i'rab rafa nganggo dhamma ya dhammah, isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak anas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu alif tasniyah wawu jamak dan ya muannats khotabah itu rafa dengan tanda dhamma, itu pasti. Termasuk asma khamsah rafa dengan tanda wawu, isim jamak mudzakkar salim rafa dengan tanda wawu, terus af'al khamsah rafa dengan tanda tetapnya nun. Begitu anak-anak kejelasannya. Nah, cara pengiropannya gimana Pak? Pengiropannya itu berarti akan berhubungan dengan ilmu nahwu karena berhubungan dengan kedudukan kalimat. Cara membuat contoh untuk isim jamak mudzakkar salim dibaca rafa, untuk membuat contoh asma khamsah dibaca rafa, maka sampean harus kembali kepada kaidah-kaidah nahwu. Termasuk dulu pertemuan pertama nahwu ada 7 isim-isim yang dibaca rafa. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana wa akhwatiha, yang keenam khobarnya inna wa akhwatiha, dan yang ketujuh adalah tawabe. Kalau isim-isim itu sampeyan bentuk contoh dari isim jamak mudzakkar salim, mubtada teko isim jamak mudzakkar salim, khobar teko isim jamak mudzakkar salim, fa'il teko isim jamak mudzakkar salim, naibul fa'il teko isim jamak mudzakkar salim, maka isim jamak mudzakkar salim itu pas pada i'rab rafa. Pas pada i'rab rafa karena isim jamak mudzakkar salim manggon nggone kedudukane isim-isim yang dibaca rafa. Sama halnya dengan asma khamsah. Ketika asma khamsah ini manggon bertempat pada mubtada, kepada khobar, kepada fa'il atau naibul fa'il, artinya asma khamsah ini pas menempati i'rab rafa, akhirnya kelihatan tandanya dengan tanda wawu. Tapi sama harus ingat bahwa asma khamsah itu rafa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda alif, jar dengan tanda ya, itu harus disandarkan selain ya mutakallim. Untuk subutun nun itu bertempat pada af'al khamsah, fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannats mukhatabah rafa dengan tanda tetapnya nun atau subutun nun. Selain sebelum kemasukan amil nawasib, amil jawazim, af'al khamsah selama-lamanya rafa dengan tanda tetapnya nun. Untuk pengiropannya nak, ini sama lihat ada contoh ini Pak Bah sudah membuatkan dua contoh saja untuk mengirob, sampai nanti bisa mengirob contoh dari isim tasniyah ya. Isim tasniyah sama buat contoh di rumah, sama ini PR ya, pakai PR mengirob isim tasniyah, mengirob isim tasniyah. Al ustadzani
alimani. Ini sama kerjakan di rumah ya. Al ustadzani alimani, ini menjadi mubtada, ini menjadi khobar. Kedua-duanya adalah isim tasniyah ketika rafa dengan tanda alif sampan i'rab di rumah ini ya. Al ustadzani utawi guru lanang loro iku alimani alim karone, ini sama kerjakan di buku, nanti sampai kirim ke WA-nya Pak Bas untuk yang 5 putra, untuk yang 5 putri di Bu Nurhut, di Bu Hajah Nurhut Biyah. Wes, ini tak kasih contoh. Ada 2 contoh saja yang saya buat. Yang pertama adalah qoma al muslimuna. Ini qoma al muslimuna sama qoma abuka. Nah, ini pengirobannya. Qoma al muslimuna sama qoma abuka. Koma, saya baca koma adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ini sudah sering dan tidak usah dimaknani. Sampai maknani ini nyuntuh kepada catatan yang pertama. Pada pertemuan ketiga ada, pertemuan kedua juga ada. Ya. Al muslimuna itu jadi fa'il, al muslimuna utawi lafat al muslimuna iku fa'iluhu fa'ile koma. Marfu'un kang diwaca rafa bil wawi kelawan nganggo wawu, li annahu krono sak temene al muslimuna iku ismul jam'il mudzakkar salimi, aran isim jamak mudzakkar salim. Untuk penggerapan yang kedua koma abuka, koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Tidak usah saya kasih makna karena di contoh yang lain sudah ada. Langsung maknani lafat abuka. Abuka utawi lafat abuka iku fa'iluhu dadi fa'ili koma. Marfu'un kang diwaca rafa bil wawi kelawan nganggo wawu, li annahu krono sak temene lafat abuka iku minal asma'il khamsati, setengah saking asma khamsah. Wa huwa utawi lafat abuka iku mudhofun dadi mudhof. Mudhof itu apa anak-anak? Keterangannya besok pada pertemuan nahwu, kok ono babe dhewe ya. Ditulis iku mudhofun dadi mudhof. Mudhof itu isim yang jatuh sebelum mudhof. Isim yang jatuh sebelum mudhof ilaih. Itu namanya mudhof. Mudhof ilaih atau tarkib idhofah, tarkib idhofi kena, itu nanti ada keterangan tersendiri pada bab nahwu. Wal kafu utawi kafe iku kaful mukhatabi, kaf mukhatab. Fi mahalli jarin kang manggon ing dalem i'rab jar iku mudhofun ilaihi dadi mudhof ilaih. Iku mudhofun ilaihi dadi mudhof ilaih. Ini ana mudhof mesti ana mudhof ilaih. Makanya Pak Bas berulang kali ketika menulis af'al khamsah sama asma khamsah, Pak Bas tidak menulis af'alul khamsati, tidak menulis asmaul khamsati, karena itu adalah 2 tarkib yang salah, 2 susunan yang salah. Yang bener al asmaul khamsah, al af'alul khamsah. Tidak boleh asmaul khamsati, af'alul khamsati, karena itu bukan tarkib idhofah tapi naat man'ut. Al asma'u man'ut, al khamsatu naat, al af'alu man'ut, al khamsatu naat. Bukan tarkib idhofah tapi naat dan man'ut. Keterangannya pada bab naat nanti. Wal jumlah itu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il, wal fa'ili lan fa'il ikutu samatin arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah. Ini keterangannya ya. Nanti sampean tulis lagi, sampean buka lagi YouTube-nya, di geret nengen ngiwo, nek kecepatan maknane bisa dimaknani. Nek maknane Pak Bas kecepatan. Kiranya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.